Bab 2034. Jurus Iblis Hitam Fire Devouring. Erikin juga terbang sedikit, menghindari kobaran api. Setelah dua nyala api keluar, mereka pertama-tama bertabrakan satu sama lain dengan tidak meleleh, dan kemudian, di bawah harmoni aura aneh, mereka tidak lagi saling berhadapan, tetapi seperti dua cairan, mereka secara bertahap bergabung bersama. Pada akhirnya, nyala api berubah menjadi ungu yang aneh, dan kemudian, seperti air surut, secara bertahap mulai berkumpul menuju pusat. Metode fusi api suci, orang ini memiliki beberapa metode juga ya, aku telah meremehkannya sebelumnya. Mata Erikin berkedip sedikit. Api suci, tajam dan ganas, sulit diatur. Tidak mudah bagi seorang kultivator untuk memurnikan api suci untuk keperluannya sendiri. Belum lagi perpaduan dua macam api suci, dan bisa mengerahkan kekuatan satu tambah satu lebih besar dari dua. Erikin hanya melihat metode ini dalam tradisi Master Abadi Tianhuo, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam kenyataan. Ketika dua api ini mundur ke sisi Yulianto Zhu, tubuh Yulianto Zhu sekali lagi terekspos di depan semua orang. Namun kali ini, Yulianto Zhu membuat raut wajah banyak kultivator terlihat sedikit berubah, menjadi sedikit terkejut. Sebagian besar kulit di tubuhnya, seolah terbakar, menjadi hitam pekat, tetapi tidak benar-benar terbakar, tetapi kulitnya berubah warna. Dan sosok serta penampilannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, Yulianto Zhu seperti ketua iblis yang lahir dalam api. Tubuhnya ramping, tetapi seperti terbuat dari tembaga dan besi, penuh kekuatan. Di wajahnya, garis-garis aneh menutupi pipi, dan mata ungu murni terbelah di tengah alis, yang terlihat sangat jahat, dan ketakutan oleh sapuan itu tidak dapat dihindari. Ya Tuhan, itu keterampilan sihir hitam Fire Devouring di sekte, dan Yulianto Zhu benar-benar mempraktekkan ilmu sihir jahat ini. Melihat Yulianto Zhu saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ada di paviliun perpustakaan buku, keterampilan sihir yang diperingatkan agar harus berhati-hati dalam proses latihannya. Prosesnya sangat menyakitkan, dan akan menyebabkan dampak balik yang kuat setelah digunakan. Itu benar, keterampilan sihir yang itu. Untuk menampilkannya diperlukan perpaduan dua jenis api suci. Setelah melakukan jurusnya, tidak hanya meridian kultivator yang akan rusak parah, tetapi mereka harus mengistirahatkan diri mereka dengan damai dalam beberapa tahun. Dan itu tidak akan pernah bisa berhenti tanpa melihat darah musuhnya. Yulianto Zhu bahkan menggunakan metode ini, sepertinya orang ini harus dibunuh olehnya. Sekarang Homarhu ini takut dia tidak tahan lagi. Iblis hitam Fire Devouring ini sudah tiba. Kekuatan Yulianto Zhu saat ini mungkin akan mencapai tingkat ke-6 fase transendensi. Bahkan mata Penatua Zhu memancarkan sentuhan kejutan. Yulianto Zhu benar-benar kejam. Untuk bisa melakukan keterampilan sihir hitam Fire Devouring dengan mahir, dia pasti sudah pernah mempraktekkannya, tapi iblis hitam yang tiba harus membunuh orang terlebih dahulu. Berapa banyak kultivator yang terbunuh olehnya? Apakah itu seseorang dari dunia luar, atau sesama partai? Desmond Huo, Leona Zhang dan lainnya, hanya karena Erikin lebih unggul, mereka yang tadinya agak santai, mulai kaget lagi. Mereka tidak tahu apakah Erikin bisa melawan kekuatan sihir semacam ini. Tetapi saat ini, Erikin, yang melayang di udara, sedang memikirkan pertanyaan lain. Keterampilan sihir semacam ini agak mirip dengan penampilan seorang kultivator yang kerasukan, tetapi hanya terlihat dari luar saja, tidak memiliki esensi yang sebenarnya. Metode Yulianto Zhu menakutkan di mata semua orang, tetapi Erikin melirik beberapa kali lagi, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Teknik rahasia perpaduan api suci Yulianto Zhu ini, dikombinasikan dengan datangnya iblis hitam dari luar wilayah, memang sangat bagus.
Namun, setelah diamati dengan seksama, Eric Kin menemukan bahwa dia tidak tahu apakah Yulianto Zhu tidak mempraktekkan teknik ini sampai ke titik maksimal atau apa. Api suci dikompres secara paksa, kemudian memicu kondisi, menarik iblis hitam ke dalam tubuh. Sebenarnya Yulianto Zhu tidak benar-benar melebur kedua api suci, sehingga kemelekatan jiwa tidak cukup menelan untuk melebur api suci, dan kekuatannya sudah mewujud. Metode seperti itu, di mata Eric Kin, hanya sedikit lebih kuat dari pedang api Wushuang, dan itu masih sampah. Namun, jika aku mendapatkan api suci jenis ini lagi, aku memiliki 10 jenis api suci di tangan aku, maka ilmu dewa terakhir di slip giok kitab dewa pasti bisa diaktifkan. Apa yang dipikirkan Eric Kin di dalam hatinya adalah bagaimana mengambil api suci biru muda dari Yulianto Zhu. Matilah kamu. Merasakan kekuatan yang menggelora di tubuhnya, kepercayaan diri Yulianto Zhu datang kembali. Dia berteriak dengan liar, melambaikan tangannya, dan menembakkan api yang mengerikan ke arah Eric Kin. Api ungu terbang keluar dari telapak tangan, seperti api naga, langsung menuju Eric Kin. Bagaimanapun, dia telah melakukan keterampilan sihir hitam Fire Devouring, dan dia harus meminum semua darah manusia, dan Eric Kin tidak diragukan lagi harus mati. Api suci ini tidak memiliki tingkat integrasi yang kurang tinggi, jadi mari kita lihat dulu. Eric Kin menghadapi api ungu ini tanpa terburu-buru. Sebaliknya, membiarkan api datang dan menelannya. Adik seperguruan. Di luar panggung kompetisi, Desmond Huo kaget melihat adegan ini. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Eric Kin, tetapi melihat Eric Kin sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri dan ditelan api. Leona Zhang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bersambung. Bab 2035. Hanya terluka dan tidak mati. Itulah nyala api besar dari dua macam api suci, dan Yulianto Zhu telah mencapai tingkat ke-6 fase transendensi, yaitu 5 tingkat lebih tinggi dari Eric Kin. Bahkan jika kultivator partai Jihuo memiliki afinitas yang tinggi terhadap api suci, mereka juga pasti sulit untuk menahan serangan semacam ini. Berada di antara api ungu, Eric Kin mengulurkan tangannya dan mengetuk pelan, mengupas hubungan antara dua jenis api suci, dan kemudian mengubah api suci biru muda masuk ke dalam tubuh sendiri. Dengan bantuan nyala api, Eric Kin tidak khawatir melakukan trik semacam ini dan akan terlihat oleh Penatua Su dan yang lainnya di luar. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa api dengan cepat melewati Eric Kin, dan jumlah api suci yang dikumpulkan sangat kecil. Aku harus terluka oleh nyala api ini, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Eric Kin memikirkannya, begitu nyala api menjalar, pakaiannya menjadi jauh lebih gelap, dan bahkan ada bekas luka di lengannya. Tidak mati. Ketika apinya mereda, mereka melihat Eric Kin terbang keluar dengan sedikit kewalahan. Meskipun pakaiannya banyak terbakar, dan ada noda darah, tetapi auranya masih stabil, dan Yulianto Zhu tidak bisa menahan perasaannya yang sedikit marah. Dia telah melakukan semacam teknik rahasia yang dapat melukai musuh dan dirinya sendiri, tetapi Eric Kin benar-benar dapat bertahan. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa membunuhmu. Kali ini, dia melompat ke udara, dan terus mengeluarkan jurus dari tangannya, terjalin dengan nyala api yang mengerikan. Kekosongan itu bergetar, dua jenis api bergabung, dan ledakan itu terus mengaum seperti guntur. Suhu yang panas, bahkan melalui tirai tipis formasi, tiba-tiba semua orang merasakan kulit mereka kepanasan, dan murid yang memiliki kultivasi rendah tidak bisa menahan diri dan terus mundur. Yulianto Zhu berteriak, tangannya terus mengepal. Api terus terbang keluar, seperti bintang jatuh, kali ini menutupi Eric Kin sepenuhnya di ruang yang dekat ini. Bagus sekali. Eric Kin sedikit senang. Semakin ganas api Yulianto Zhu datang,
semakin banyak api suci yang didapatnya. Meskipun ada beberapa peluang untuk mendapatkan api suci di Partai Jihuo, tentu saja lebih baik mendapatkan api suci secara kebetulan daripada sengaja mencarinya. Di tengah kobaran api, Eric Kin terus menyalakan api suci, mengumpulkan untaian api biru muda. Namun, dia tetap harus melakukan aktingnya dengan baik. Eric Kin mendekati api suci, tetapi pada saat yang sama ia tidak lupa untuk terus menambahkan luka baru pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, selama pertandingan antara keduanya setelah itu, Yulianto Su terus melakukan tembakan, sementara Eric Kin terus menghindar yang tampaknya kewalahan, dan luka di tubuhnya terus memburuk. Tetapi tidak peduli seberapa keras Yulianto Su mencoba, giginya hampir patah, dan Eric Kin menjadi semakin lemah, tetapi dia tidak mati. Semua orang juga sedikit ketakutan. Di satu sisi adalah pengeboman liar Yulianto Su, dan di sisi lain adalah Eric Kin seperti raja kematian abadi. Biarkan serangan Yulianto Su menjadi sengit, bahkan jika Eric Kin dipukuli, dia terhuyung-huyung, seolah-olah semua lukanya sudah sembuh, dan terus menangkis serangan itu dengan penuh semangat. Hal ini membuat Yulianto Su nyaris gila. Sebelum keduanya bertanding ilmu pedang, Eric Kin tampak seperti ahli pedang, tapi sekarang dia melakukan keterampilan sihir, dan Eric Kin seperti kutu yang tidak pernah bisa dihabisi. Itu membuat Yulianto Su semakin kesal. Saat itulah ilmu sihir apinya tersebut padam dan berubah menjadi api suci dan kembali ke Yulianto Su. Anehnya ia menemukan dua jenis api suci yang awalnya seimbang, namun api biru mudanya menjadi lebih sedikit. Mungkinkah anak ini hanya terluka oleh api suci jenis ini, dan jenis api suci lainnya tidak efektif? Tetapi api suci itu tidak terkalahkan, bagaimana bisa berguna atau tidak berguna? Pikiran Yulianto Su telah terpana, dan Eric Kin tidak dapat dia bunuh. Itu cukup untuk membuat dirinya marah, dan sekarang dia telah kehilangan banyak api suci secara misterius. Perlu Anda ketahui bahwa api suci biru muda ini tidak mudah didapat, dan akumulasi bertahun-tahun sudah mulai terbentuk. Biasanya dia menggunakan api suci merah untuk bertarung, hanya pertarungan kunci semacam ini, dia mengorbankan api biru ini. Tetapi dalam waktu singkat, nyala apinya sendiri telah menghilang, dan meskipun Eric Kin tampak semakin menderita, dia tidak kehilangan kekuatan pertempurannya. Teknik rahasia ini, semakin lama waktu yang digunakan, semakin kuat serangan balik yang akan aku derita. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku akan bertarung dari jarak dekat. Aku menembus kepala dan hatinya. Lihat apakah dia masih bisa bertahan. Yulianto Su menggertakkan giginya dan memutuskan untuk tidak melemparkan ilmu sihir, tetapi langsung menemui Eric Kin dan bertempur hidup dan mati. Sekarang, meskipun dia melihat Eric Kin luka-lukanya terus memburuk, tampaknya dia tidak akan pernah mati, membuat dirinya marah dan gelisah. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia bertarung terus seperti ini, itu akan menjadi dirinya sendiri yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Namun, setelah dia melakukan jurus ini, bukan hanya kekuatan ilmu sihir yang diperkuat, bahkan tubuh ini sekeras baja, tidak kurang dari pemurnian tubuh dengan tingkat yang sama. Jadi selama keduanya bertarung dalam jarak dekat dan dia langsung membunuh Eric Kin, tidak akan ada gunanya jika pihak lain memiliki cara apapun. Ketika pikirannya berbalik, Yulianto Su tiba-tiba terbakar lagi. Setelah itu, tubuh tidak lagi tinggal di tempat, tetapi seperti panah tajam, ia terbang di belakang api dan bergegas menuju Eric Kin. Bersambung.